selamat datang di channel YouTube aku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi yang untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke guys, kita perkenalkan diri dulu. Nama aku Darina Wulansari, bersekolah di SMK Negeri 8 Batam, kelas 10A, mengambil jurusan farmasi komunitas dan klinis. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas seputar farmasi. Kalian pasti berpikir farmasi itu hanya berhubungan dengan obat-obatan saja kan? Ops, jangan salah. Farmasi itu tidak hanya mengenai tentang obat-obatan, tetapi juga mengenai kosmetik ataupun skincare. Oke? Jadi di sini kalian tuh jangan salah. Kalau farmasi itu sebenarnya hanya berhubungan dengan obat, ternyata tidak. Farmasi itu juga berhubungan dengan alat kecantikan seperti kosmetik ataupun dengan skincare. Jadi apa sih pengertian farmasi itu? Seperti yang aku bilang di awal tadi, farmasi itu kan tidak hanya berkaitan dengan obat-obatan saja, tetapi juga berkaitan dengan kosmetik atau skincare kan. Nah, di sini bagi kalian jangan ngaku anak farmasi nih kalau nggak tahu pengertian dari obat itu. Tapi tenang aja, bagi kalian yang bukan anak farmasi, aku bakal ngasih tahu nih pengertian obat itu apa aja sih, dibagi menjadi berapa macam sih. Oke, jadi di sini pengertian obat itu sebenarnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pengertian obat secara umum. Yang kedua, pengertian obat secara khusus. Pasti kalian penasaran kan, apa sih bedanya umum dan khusus itu? Berikut ini adalah penjelasannya. Boy, my first love story. My angel and my girls, my sunshine. Let's go. 너무너무 멋져 눈이 부셔 숨을 못 쉬겠어 darling. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja tentang penggolongan obat. Video tadi yang di depan itu cuma untuk pengenalan aja. Jadi kalian lebih tahu apa itu farmasi, oke? Simak penjelasan berikut ini ya guys. Untuk kalian lebih memahami tentang penggolongan obat, di sini aku akan mereview atau menjelaskan tentang beberapa jenis obat ya guys. Seperti contohnya kayak ini banyak banget ya. Di sini masih ada bentuk yang kayak sirup ini. Jadi di sini aku akan jelaskan ini beberapa macam ya. Yang pertama aku punya obat nih, namanya obat Catropil. Kalian bisa lihat sendiri nih guys, Catropil ya guys, di sini bacaannya Catropil. Jadi obat Catropil ini
Dia ini merupakan obat generik. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada bulatan hijau ya guys di sini. Dan di tengah-tengah bulatan hijau ini sebenarnya ada bacaan generik guys. Duh, kecil banget, makanya nggak nampak. Oke, kalau gitu ya. Maaf ya, ini mungkin karena efek dari cahayanya gitu. Jadi obat kaptropil ini sebenarnya termasuk obat generik yang biasanya digunakan untuk tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif, dan mengurangi kambuhan pada stroke. Oke. Jadi di sini itu dia termasuk obat keras ya guys. Tapi di sini nggak ada bacaan atau lambang obat keras gitu nih. Kita perhatikan dari bawah sampai atas, belakangnya pun udah susah banget guys. Nah, nggak ada kan sama sekali. Nah, nggak ada. Itu biasa lambang obat itu kalau misalnya nggak ada di sininya, ada di kotak obatnya guys. Jadi biasanya itu lambang obat keras itu dilambangkan dengan huruf K berwarna hitam. Ada lingkaran berwarna merah, ada lingkaran lagi berwarna hitam. Itu biasanya lambang obat keras. Contohnya ini seperti ini guys. Nah ini dia. Oke, kalian udah tahu kan? Jadi dia ini termasuk obat keras. Biasanya sih obat keras itu ya guys, ada bacaan khas digunakan dengan resep dokter. Contohnya di sini. Nah di sini tuh ada guys. Belum banget, harus dengan resep dokter di sini. Emang nggak jelas ya guys, mungkin karena kecil banget, terus karena sel juga ya kali. Nah pokoknya di sini tuh biasa kalau misalnya kita cari di apotek atau kimia farma itu, kalau misalnya nggak ada resep dokter itu emang susah guys kita dikasih obat keras itu. Jadi ini biar komposisinya ini setiap tabletnya itu mengandung 25 miligram apa? Miligram kaptropil. Obat ini juga termasuk obat bagian dalam. Kenapa obat bagian dalam? Karena ini aku buka ya guys. Nah, karena obatnya ini berbentuk banget berbentuk tablet. Kecil banget ini. Dan ini namanya obat kaptropil, kecil banget ya, berwarna putih. Inilah obat kaptropil. Ini biasanya diminum kan, jadi diminum gini, jadi itu termasuk obat bagian dalam. Karena apa? Obat bagian dalam, karena biasa obat bagian dalam itu dia kita konsumsi atau masuk ke saluran pencernaan. Sedangkan obat bagian luar itu hanya mungkin di area tubuh aja. Tapi kayak obat tetes mata atau tetes telinga itu dia nggak termasuk obat bagian dalam, karena kan dia nggak masuk ke dalam saluran cerna ya, saluran cerna itu ke dalam ini tubuh kita. Dia hanya digunakan di luar saja. Jadi di sini obat kaptropil ini indikasinya itu dia digunakan untuk obat hipertensi, baik hipertensi berat ataupun hipertensi sedang. Selain itu digunakan untuk gagal jantung yang tidak responsif, dan diuretik dan digalistik. Jadi dosis untuk mengkonsumsi obat kaptropil ini biasanya kalau digunakan untuk orang yang penderita hipertensi itu biasa digunakan dosisnya itu 12,5 mg 3 kali sehari, atau bisa dinaikkan menjadi 450 mg. Sedangkan untuk yang gagal jantung itu biasanya digunakan sebanyak 12,5 sampai 25 mg, yang digunakan juga 3 kali sehari. Jadi untuk aturan pemakaian kaptropil ini biasanya digunakan di saat perut kita tuh kosong. Jadi perut kita tuh harus memang kosong, nggak boleh kita itu udah kita isi baru kita minum obat kaptropil ini. Mungkin itu ada efek samping atau bahayanya ya guys, bisa kita nggak ikuti aturan pemakaiannya.
Jadi ini biasa diminum di saat perut kita kosong, atau biasa 1 jam sebelum makan, atau juga bisa setelah makan, tapi pas 2 jam setelah itu ya guys. Dan kapsul ini juga mempunyai kontraindikasi. Kontraindikasi itu sama dengan kayak efek samping atau perhatian dari obat ini. Maksudnya itu obat ini baik nggak sih digunakan oleh orang penderita ini. Jadi biasanya ini kapsul ini nggak boleh digunakan di saat ibu-ibu itu sedang hamil. Obat yang kedua di sini aku punya obat yang namanya Foromon Earthworm 10 mg. Bentuknya seperti ini ya guys. Perhatikan baik-baik. Nah, masih ada kotaknya guys. Terus obat Foromon Earthworm 10 mg ini dia termasuk obat bebas ya guys. Di sini udah jelas ada nampak bulatan berwarna hijau nih. Ini tandanya menandakan dia itu kalau obat bebas. Jadi dia itu obat yang bisa dijual dimanapun. Jadi kita tuh mudah mencarinya. Tanpa resep dokter pun kita mudah untuk mendapatkan obat ini. Bisa kita cari di apotek. Terus komposisi dari Foromon ini, dia setiap per miligramnya mengandung dokusat natrium 5 mg. Selanjutnya aturan pemakaiannya. Biasanya Foromon ini digunakan pada telinga. Jadi obatnya ini tinggal kita teteskan aja pada telinga kita. Kita buka ya kayak mana obatnya guys. Nah, bentuk obatnya tuh kayak gini. Ini namanya Foromon Earthworm 10 mg. Nah, ini dia. Pokoknya nanti ini kalau misalnya kita membutuhkan obat ini, cara memakainya itu tinggal diterapkan ke dalam telinga aja guys, sesuai kebutuhan kita ya. Jadi dari indikasi dari Foromon ini yaitu sebagai alat membantu atau obat yang digunakan untuk menyingkirkan atau mengeluarkan kotoran yang ada di telinga kita. Bisa juga loh guys yang digunakan misalnya telinga kita itu kayak kemasukan sesuatu atau hewan atau apa gitu, kita juga bisa menggunakan obat ini. Terus sesuai dengan aturannya guys. Terus selanjutnya ini ada kontraindikasinya ya. Kontraindikasinya ini dia itu misalnya akan menimbulkan perforasi atau adanya lubang pada gendang telinga kita, atau peradangan pada telinga kita. Jadi untuk dosisnya itu kita itu sesuai kecukupan kita. Kita teteskan pada telinga kita yang kotor atau kemasukan sesuatu. Itu digunakan secara 2 malam berturut-turut atau lebih. Jangan lupa nih ya, kalau ini kan dia termasuk kayak bentuk cairan gitu kan. Terus dia tuh dimasukkan ke dalam telinga. Tapi kalian jangan salah sangka kalau sebenarnya obat tetes telinga ini bukan termasuk obat bagian dalam, tetapi obat bagian luar. Ini obat yang ketiga ya guys. Di sini aku punya obat yang namanya Roctocul Egg Drop 7 ml. Di sini obat Roctocul ini merupakan obat tetes mata steril, isotonis, didapar, dan berbahan aktif. Maksudnya bahan aktif itu dia tiap per miligramnya itu mengandung bahan aktif ya guys, jangan salah paham. Untuk komposisinya di sini Roctocul ini mengandung napazolin sebanyak 0,012%, benzalkonium klorida sebanyak 0,01% sebagai pengawet, dan 1 mentos sebagai cooling agent. Indikasinya di sini Roctocul ini dia
digunakan untuk meredakan mata kita yang merah akibat iritasi ringan yang disebabkan oleh debu, asap kendaraan bermotor, atau yang lainnya. Ataupun bisa kita gunakan kalau kita itu mata kita itu alergi gitu karena sesuatu. Untuk golongan obat ini dia itu termasuk obat bebas terbatas ya guys. Di sini udah jelas di pojok kanan ini ada bulatan berwarna biru ya guys. Di sini dia tandanya itu termasuk obat bebas terbatas dan termasuk obat bagian luar, bukan bagian dalam. Untuk kontraindikasinya itu dia tidak boleh digunakan pada penderita glaukoma atau penderita penyakit mata yang lain ataupun bayi ataupun anak-anak, kecuali sesuai dengan petunjuk dokter atau nasihat dari dokter ya guys. Untuk dosis dan aturan pakai ini dia bentuknya kayak gini ya guys. Kali ini aku jelaskan, dia bentuknya itu kayak gini nih. Dia itu untuk dosis dan pemakaiannya itu dia digunakan 3-4 kali sehari. Itu dosisnya itu sebanyak 1 tetes atau 2 tetes ya. Kalau misalnya terjadi iritasi, kita bisa langsung ke dokter untuk mengecek mata kita itu kenapa. Oke guys, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata saya mohon maaf ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum guys.